Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sehat dan ibadahnya terus dilanjutkan. Yang masih kurang, ayo semangat untuk beribadah dan selalu belajar. Nah, di sini Ustaz Angga akan melanjutkan pelajaran tentang IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini nanti kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nanti kita akan bahas tentang ekonomi kreatif dan lain-lain. Jadi silahkan diamati. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita sharing setelah video berikutnya. Dalam kehidupan pasti ada yang dinamakan suatu permasalahan. Nah, dalam suatu permasalahan tersebut pasti akan ada namanya pemecahan suatu masalah. Nah, ketika kita ingin memecahkan suatu masalah, pasti akan ada namanya ide, gagasan, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan konsep ekonomi. Jadi ekonomi itu ada permasalahan, kemudian ada suatu inovasi, ada suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, sehingga ide dan gagasan kita harus ada, dan itu akan membuat suatu kreativitas dalam seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan, termasuk juga permasalahan ekonomi. Nah, pada hari ini ataupun pada video ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan ekonomi kreatif. Nah, jadi kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ide, dengan gagasan, tentang berkaitan dengan ekonomi. Nah, jadi apa sih ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah suatu ide dan gagasan pada ranah era ekonomi yang baru seperti ini. Nah, fungsinya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ingat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan suatu ide dan gagasan yang kreatif, sehingga permasalahan ekonomi itu akan hilang dan akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi. Itu dinamakan ekonomi kreatif. Nah, begitu juga di negara kita, negara Indonesia. Di Indonesia sendiri ada suatu badan ataupun suatu organisasi, bisa dikatakan seperti itu, instansi yang dia berkutat dalam suatu ekonomi kreatif. Nah, nama badannya adalah Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, adapun visi ataupun Bekraf sendiri mempunyai visinya yang pertama adalah menyatukan aset dan potensi ekonomi dalam lingkup ekonomi, sehingga akan menjadikan suatu yang dinamakan kemandirian dalam proses ekonomi. Visi yang kedua adalah menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu industri kreatif. Nah, sehingga iklim kondusif tadi menghasilkan suatu iklim yang mana iklimnya tadi akan menambahkan suatu nilai pertumbuhan ekonomi dalam negeri ataupun di Indonesia. Terus yang ketiga adalah adanya inovasi yang mana akan menimbulkan suatu nilai jual dan nilai saing itu akan meningkat. Jadi setiap ekonomi dalam negeri ataupun Bekraf itu mempunyai visi tersebut, akan menaikkan suatu nilai saing ataupun nilai jual pada suatu barang dan jasa dalam ranah ekonomi. Nah, itu adalah visi dari Bekraf untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi Bekraf itu adalah suatu perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah membuat suatu badan yaitu Bekraf, berguna untuk apa? Berguna untuk iklim ekonomi agar kondusif dan pertumbuhan ekonomi akan naik. Nah, nanti di situ akan ada namanya subsektor-sektor dari Bekraf. Yang pertama adalah subsektor aplikasi dan pengembang permainan. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi di sini Bekraf itu akan masuk ke dalam suatu pendidikan ataupun organisasi pendidikan. Nah, di dalamnya nanti akan ada suatu inovasi pendidikan yang itu akan menghasilkan suatu keuntungan ataupun nilai ekonomi di dalamnya. Kedua adalah subsektor arsitektur. Terus ada lagi subsektor desain komunikasi visual.
subsektor produk dan lain-lain. Jadi banyak suatu subsektor di dalamnya yang itu akan mengarah kepada suatu mengarah kepada suatu inovasi ekonomi dalam negeri ataupun yang dibawahi oleh Bekraf, dan itu suatu perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah ikut serta dalam upaya untuk menumbuhkan tingkat ekonomi pada suatu negara. Kemudian adalah contoh ekonomi kreatif. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ustadz akan mencontohkan ada 3. Jadi di sini ada 3 contoh ekonomi kreatif kuliner atau food, makanan. Kemudian contoh ekonomi kreatif fashion. Terus ketiga adalah contoh ekonomi kreatif kriya ataupun seni kriya, hasil kriya. Nah, pertama adalah contoh ekonomi kreatif dari kuliner. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliner, Indonesia adalah suatu negara di mana banyak hal ataupun banyak makanan, banyak minuman, dan banyak suatu kuliner yang sangat identik ataupun sangat unik pada suatu negara tersebut atau negara Indonesia. Nah, sehingga dalam hal itu banyak orang-orang kreatif itu membuat suatu inovasi tentang kuliner di dalamnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kreatif pada kuliner sangatlah banyak. Ambil saja kita contoh ketika kita, kalau kalian mendengar tentang pecel lele dan lain-lain. Pecel lele ada salah satu dari suatu orang yang ada di Indonesia, seorang yang ada di Indonesia itu merupakan dia mengambil contoh atau mengambil peluang pada pecel lele tersebut. Jadi dia mempunyai usaha tentang pecel lele yang dikemas ataupun yang diinovasikan untuk kekinian seperti itu. Nah, itu contohnya kuliner. Beda ada lagi tentang minuman, misalnya minuman. Zaman sekarang pasti ada minuman-minuman yang dibuat ataupun terinovasi banyak hal. Ambil contoh saja ketika kita berbicara tentang kopi. Nah, dulu kopi hanya sebatas minuman-minuman yang diminum hanya itu aja, dan flavor ataupun rasanya hanya itu aja. Berkembangnya zaman dengan adanya inovasi tentang kuliner, beberapa orang itu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi sehingga kopi itu di-blend dengan rasa ataupun flavor yang berbeda-beda. Di sini ada banyak rasa, misal di kopi itu ada banyak rasa. Misalnya ada contoh rasa kopi di-blend dengan aren. Kemudian ada kopi di-blend dengan rasa banyak hal ataupun banyak misal buah-buahan. Nah, di situ terlihat bahwa ekonomi itu semakin meningkat ataupun tumbuhan ekonomi semakin meningkat, sehingga kuliner menjadi salah satu ekonomi kreatif dalam negeri ataupun di Indonesia. Nah, kemudian fashion ataupun ekonomi kreatif dalam bidang fashion ataupun bisa dikatakan keseharian kita pakai baju, celana, sepatu dan lain-lain. Nah, brand-brand lokal ataupun brand-brand lokal yang ada di Indonesia untuk saat ini merupakan brand-brand yang tidak kalah dengan brand-brand luar. Ambil contoh kita sepatu, sneakers misal. Nah, sepatu yang brand dari lokal sekarang memiliki suatu inovasi yang kreatif, dan itu tidak kalah dengan brand lokal, brand luar negeri maksudnya, brand internasional. Nah, sehingga sekarang banyak orang mencari brand-brand lokal itu untuk digunakan keseharian. Nah, itu merupakan contoh dari ekonomi kreatif dalam fashion. Nah, itu. Nah, kemudian ekonomi kreatif dalam seni kriya ataupun hasil kriya. Banyak hal ya di sini. Kita ambil contoh misal seperti ukiran, seperti patung dan lain-lain. Nah, seperti patung ataupun ukiran, nah ini merupakan hal unik, hal identik dari negara kita. Banyak eksportir dari luar, yaitu melihat suatu keunikan dalam ukiran-ukiran tadi, sehingga ukiran-ukiran tadi sekarang dibuat suatu hal yang kekinian. Kemudian ada contoh lagi ketika kita berbicara tentang baju batik seperti ini. Nah, sekarang batik itu ataupun tenun, nah itu sekarang itu nggak cuma seseorang itu aja yang memakai. Bahkan sekarang
setelah ada inovasi-inovasi dari pemikiran yang kreatif, seni kriya tadi ataupun tenun, batik itu sekarang bisa menjadi suatu hal di mana itu akan menambah nilai jual atau nilai saing pada suatu barang tersebut. Contohnya apa? Ketika kita melihat seseorang pakai outer yang luarnya kain batik ataupun tenun, sekarang menjadi tren. Celananya batik itu sekarang menjadi tren, sehingga orang-orang tersebut melihat hal itu ataupun melihat suatu celah di mana ada kreativitas di dalamnya dan ada inovasi di dalamnya. Nah, itu contoh-contoh dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kita akan membahas tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, pusat-pusat keunggulannya ada beberapa sektor. Keunggulan yang pertama adalah keunggulan dari pertanian. Nah, negara Indonesia selain negara itu identik dengan negara maritim atau negara kelautan, di Indonesia juga disebut negara agraris. Karena apa? Karena di dalamnya adalah pertanian yang ada di Indonesia itu banyak. Nah, sehingga Indonesia merupakan salah satu mempunyai keunggulan di mana hasil pertanian itu akan menjadi suatu pertumbuhan ekonomi atau penunjang suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor perkebunan. Nah, banyak di sini contohnya adalah sawit, kelapa, terus kemudian teh, kopi dan lain-lain. Dan terkenalnya Indonesia adalah negara-negara eksportir dari hal-hal tadi ataupun contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Contohnya aja kopi. Jadi Indonesia ini salah satu penghasil kopi yang memiliki keanekaragaman banyak hal. Jadi kopi itu memiliki identik ataupun rasa itu berbeda-beda tergantung dari daerahnya. Nah, ketika kita berbicara tentang daerah yang ada di Indonesia banyak daerah dan banyak suatu dinamakan suatu relief yang berbeda-beda. Nah, sehingga kopi yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu keunggulan ataupun penunjang ekonomi. Karena apa? Karena di daerah-daerah tadi ada berbeda-beda rasa, berbeda-beda body dari kopi tersebut tergantung dari mana letak geografis dari kopi tersebut. Nah, itu tentang keunggulan. Selanjutnya adalah tentang sektor kehutanan atau keunggulan dalam bidang kehutanan. Jadi di Indonesia sendiri adalah salah satu negara di mana negara yang sebagai jantung dunia. Contohnya saja di Kalimantan. Kalimantan tersebut ada pohon-pohon ataupun hutan-hutan di situ yang masih alami ataupun yang sangat lebat di situ. Sehingga di situ Kalimantan ataupun Indonesia memiliki suatu keunggulan dalam bidang kehutanan. Jadi pohon-pohonnya bisa dijual, diproduksi sehingga akan menghasilkan suatu nilai jual yang tinggi, sehingga itu merupakan suatu penunjang bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari segi ataupun sektor peternakan banyak juga di Indonesia, ada sapi, kambing dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kelautan dan maritim. Nah, seperti yang saya bilang tadi, negara Indonesia adalah negara kemaritiman ataupun negara kelautan. Bahkan 2/3 dari Indonesia adalah laut. Sehingga hasil laut yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak dan sangatlah beragam. Sehingga para eksportir itu datang ke Indonesia, sehingga para penjual dari luar negeri itu datang ke Indonesia untuk membeli hasil laut yang beragam dari Indonesia tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari sektor pertambangan. Nah, pertambangan di sini juga banyak. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu kawasan yang ada di dunia. Salah satunya adalah Indonesia, yang mana itu merupakan penghasil tambang yang banyak ataupun tambang yang sangat beragam yang ada di Indonesia. Ambil saja contohnya yaitu batu bara, kemudian emas, belum lagi timah, biji besi dan lain-lain. Contohnya adalah PT Freeport PT Freeport adalah salah satu pertambangan
yang sangat luas ataupun yang sangat memiliki nilai apa ya dinamakan, nilai interest saja dari orang-orang itu datang ke Indonesia, ataupun perusahaan-perusahaan luar itu datang ke Indonesia, ke Timika Papua, ke Papua, dan itu akan memberikan suatu saham dan lain-lain untuk mengambil ataupun mengambil alih perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk emasnya itu akan diambil lagi. Itu contoh yang gampang. Nah, selanjutnya adalah tentang pasar bebas atau perdagangan bebas. Maksudnya di sini apa? Perdagangan bebas adalah setiap negara atau setiap warga yang ada di negara itu memiliki usaha dagang luar negeri. Jadi cakupannya adalah luar ataupun internasional, dan negara itu tidak memiliki hak ataupun tidak memiliki suatu penghalang bagi mereka untuk melakukan suatu transaksi penjualan dan pembelian. Itu dinamakan pasar bebas. Jadi lingkupnya itu adalah lingkup dunia ataupun internasional. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri yang pertama adalah seseorang, masyarakat ataupun perusahaan itu memiliki hak prerogatif, asalnya seperti itu, hak prerogatif untuk memberikan suatu hal tentang faktor-faktor produksi. Nah, itu jadi ibaratnya kayak seseorang itu diberikan keleluasaan untuk tentang faktor produksi. Nah, kemudian identik pasar bebas kedua adalah ciri identiknya adalah ketika kita berbicara tentang pasar bebas biasanya itu ada dinamakan kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Nah, kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Jadi di situ ada sistem di dalamnya, ataupun yang dinamakan ketika ada suatu perusahaan itu ada pemilik modal di atas, dan di dalamnya nanti ada karyawan-karyawan. Nah, itu bisa dikatakan ciri-ciri khusus ataupun ciri-ciri secara general dan dalam pasar bebas. Terus yang selanjutnya adalah negara itu tidak menghalangi tentang usaha dagang ataupun proses transaksi penjualan dan pembelian dalam pasar bebas atau pasar internasional. Tapi di sini negara itu memiliki peraturan ataupun campur tangan yang terbatas. Maksudnya diberi keleluasaan, tapi tetap negara itu memiliki campur tangan yang terbatas, sehingga walaupun pasar bebas itu bisa dikatakan bebas, tapi ada beberapa hal terkait sesuatu itu negara memiliki andil di dalamnya. Nah, kemudian ada persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang sangat tinggi, hasil yang sangat banyak. Itu suatu hal yang lumrah pada suatu dinamakan pasar bebas. Jadi intinya dalam pasar bebas itu apa? Tadi yang saya bilang. Jadi pasar bebas itu adalah usaha-usaha dagang berlingkup atau lingkupnya adalah internasional di dalamnya, dan negara itu tidak memiliki suatu peraturan yang absolut, tetapi juga ada campur tangan dari negara tersebut untuk memberikan suatu aturan-aturan yang beberapa aturan-aturan yang pas sesuai dengan konsep pasar bebas tadi, sehingga para pengusaha, para masyarakat, sehingga seseorang, masyarakat, para pengusaha itu akan mendapatkan suatu hasil yang optimal pada konsep pasar bebas tadi dengan memberikan ataupun mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara, dan itu sifatnya tidak absolut, artinya tidak suatu yang mutlak. Nah, contohnya apa? Jadi di ASEAN sendiri itu ada dinamakan MEA, kemudian ada dinamakan AFTA dan lain-lain. Jadi MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi suatu negara-negara yang ada di ASEAN, kawasan ASEAN atau Asia Tenggara itu memiliki konsep masuk ke dalam MEA tadi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi seseorang ataupun pengusaha dan lain-lainnya itu akan lebih mudah untuk transaksi jual beli dengan negara satu dengan negara lain. Intinya
di pasar bebas itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa aja tadi. Kita berbicara tentang ekonomi kreatif, kemudian kita berbicara tentang keunggulan yang ada di Indonesia tentang ekonomi. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang pasar bebas. Nah, terima kasih telah menonton video ini ataupun menyimak video ini. Saya harap ada manfaat yang akan bisa kalian ambil pada video ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, jaga semangatnya untuk hari esok yang lebih baik. Itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.